Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Terima kasih yang selalu setia nunggu updatean terbaru dari saya. Terima kasih semuanya. Oke Mbak, karena selama ini saya tidak pernah membahas tentang utang di bank, karena semakin banyak yang telepon dan mereka selalu bilang galau, bingung, dan tidak tahu harus seperti apa. Saya tidak pernah mengkomentari semua itu. Saya cuma menerima curhatan itu saja. Jadi sekali lagi, hutang itu dari mana sih? Kenapa kok bisa hutang-hutang sampai seganas itu? Bahkan sampai ada yang ingin mengakhiri hidup, bahkan sampai ada orang bilang aib keluarga diberitahu ke orang, ada yang bilang kenapa harus di-up semuanya. Oke, tujuan saya adalah untuk memberitahukan pada dunia luar bahwa utang itu sangat berbahaya. Saya tahu pada akhirnya utang itu kita sendiri yang bayar, Mbak, kita sendiri yang susah. Dan kenapa kita ngutang? Kebanyakan itu dari rasa gengsi. Saya bukan orang fisika atau orang matematika, yang saya pelajari dulu waktu sekolah ya. Tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Jadi tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Jadi saat kita punya utang, kita kan punya tekanan berat, Mbak. Tekanan itu semakin berat. Karena apa? Karena kita pingin gaya. Jadi dari kemarin yang menikahkan anaknya, dan pingin punya restoran gabungan sama temennya. Dan karena, sekali lagi, yang curhat ke saya ya, saya tidak membahas orang-orang yang di luar sana. Dari profil mereka, dari gaya mereka tuh pakai baju branded, baju bagus-bagus, terus tas mereka bagus-bagus, dan saya sempat lihat profil keluarga mereka itu gayanya wow banget gitu loh. Tapi kenapa itu hasilnya utang? Miss Yuni, utang tidak salah, tapi tekanannya itu yang membuat kalian salah tingkah sampai kalian di interminate. Dan sekali lagi, bukan semua itu dikirim ke keluarga yo. Ada beberapa yang punya pacar yang punya garangan terus dibohongin, ditipu. Kalian tidak sepenuhnya cerita ke saya juga tahu kok. Jadi saya bukan orang bodoh-bodoh banget. Saat dicurhatin tuh saya bilang iya, tapi sebenarnya saya juga ngecek profil kalian di Facebook dan di YouTube. Dengan HP tidak ada masalah. Sekali lagi, tidak ada masalah kalian punya HP dan bergaya, tidak ada masalah. Tapi kan tujuan kita ke Hong Kong sini bukan untuk bergaya, Mbak. Jadi kalau kita mau gaya, level kita jadinya tekanannya tuh semakin dalam aja ya. Ini loh, kalau kalian utang, kan suatu saat yang bayar tetap kalian. Itu uang kalian sendiri. Kenapa kalian tidak menyimpan? Tidak ada yang salah dengan bank ya, karena bank itu memang selalu bilang pinjamlah kalau kamu bisa mengembalikan. Itu prinsipnya Bank Hong Kong ya. Saya lupa dalam bahasa Cinanya. Pokoknya intinya kamu pinjamlah kalau kamu mampu membayar, karena kalau tidak mampu membayar ya ada hukumnya gitu loh. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana, turunkan gaya hidup kita ya. Soalnya kalau kita nurusin gaya, kita nggak mampu, Mbak. Hidup kita akan lebih bahagia lagi kalau ada di level kita. Saya pribadi, saya tuh bukan orang kaya, tapi saya sangat bersyukur. Saya bekerja apa adanya, nggak punya utang, dan kalau saya punya uang, saya tuh beliin emas batangan. Jadi saya pribadi tuh, kehidupan saya sama suami saya sama anak saya itu banyak juga kebutuhan, tapi saya selalu bilang sebenarnya saya pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu, pingin kamera ini aja saya ngempetnya udah 6 bulan. Tanyain Mas Andro sama Mbak Kontring. Karena saya sendiri tidak ingin punya utang. Ya udah saya Yanha. Sebenarnya kan saya punya kartu kredit. Kapanpun saya bisa utang karena tinggal shop kartu kredit aja. Tapi pada akhirnya kan tetap uang saya yang bayarin. Jadi karena saya tahu level saya seperti ini, dan kalau saya melebihi level saya, maka saya sendiri yang akan stres. Gaji saya bukan tinggi-tinggi amat, terus saya mau punya utang 30.000 tiap bulannya harus bayar 30.000 ya, saya tidak mampu dong. Bener nggak? Begitu juga dengan sampean semua, Mbak. Kalau sampean semua gaji cuma 5.000, 6.000, tapi utangmu 8.000 sampai 10.000, kan stres, Mbak. Jadi saya tidak tahu keluarga yang di Indonesia seperti apa. Saya tidak menyalahkan keluarga di Indonesia ya. Sekali lagi, keluarga di Indonesia itu kan kalian ke luar negeri tujuannya buat keluarga. Lah nyampe sini kok malah utangnya oke. Banyak orang-orang yang nggak paham kenapa.
Karena gaya hidup kita, sekali lagi, tidak semua, sekali lagi saya bilang tidak semua, karena saya lihat gayanya itu ngelebihi, gaya itu tekanannya lebih hebat. Dan apakah kita nggak malu gayanya sehebat itu, tapi hasilnya utang, hasilnya nipu? Kan kita semakin tertekan. Ingat, hutang banyak itu bikin kita siang tidak nyaman, tidur tidak tenang. Siang tidak nyaman, malam tidak tenang. Kenapa? Karena kan keinget terus, Mbak. Terus fokus kita ke kerjaan itu hilang. Dan saat fokus kita ke kerjaan hilang, ya udah, kamu tahu sendiri di interminute dan pulang Indonesia. Sekali lagi, di interminute kalau masih bisa cari majikan di Hongkong masih nggak ada apa-apanya, Mbak. Tapi kalau di interminute harus pulang Indonesia, kan kita sendiri yang susah, Mbak. Ingat ya, dari beberapa yang curhatan itu ada yang sangat arogan sekali, Mbaknya. Dia itu curhat, kenapa saya tidak upload ya? Dia itu curhat ke saya, punya utang dan saya kasih solusi, tapi kata-katanya nggak ngeh banget. Kenapa saat dia curhat tuh saya sedikit agak arogan ngomongnya, karena saya bilang, Mbak, saya lihat dari Facebookmu, bajumu lo branded, Mbak. Bajunya dia mahal-mahal, Mbak. Bajunya dia, saya tahu itu di Bahos, di apa, Levi's, apa itu semuanya mahal-mahal banget. Apakah ada masalah? Nggak ada masalah dong menghibur diri sendiri. Tapi oleh utang, Mbak. HP-nya dia aja iPhone 13. Emang salah, Mbak Yuni? Nggak salah. Tapi masalah itu oleh utang. Dan sekarang kamu dikejar-kejar curhatnya sama saya. Wes lah. Hidup apa adanya. Bukan ada apanya. Jadi, nggak usah pakai gaya gitu loh, Mbak, maksud saya. Hidup dalam level kehidupan diri sendiri sesuai dengan kemampuan. Juga menjadi diri kita sendiri sangat bermanfaat sekali. Benar-benar kita harus menjadi diri sendiri. Jangan kita dikendalikan uang, tapi kita harus mengendalikan uang. Kalau kita dikendalikan uang, jadi ada berapa dipakai semua, di sana ada, di sini ada, di sini ngutangin, di sini ngutangin, di sini ngutangin, diambil semua. Sorry, buat bangun rumah, tapi cicilannya nggak mampu. Oke, yang di Indonesia bisa oke, Mbak. Tapi kamu sendiri di sini lah, kamu oke nggak? Kenapa kamu nggak bilang sama keluarga, aku cuma bisa ngirim per bulannya 2 juta, selebihnya saya tabungkan. Kalau iya, ntar pulang Indonesia saya buat rumah. Atau saya buat rumah dengan tanda titik dan koma. Jangan minta kiriman lagi. Lah, minta kiriman, masih utang bank, keluarga sakit. Habis dah kita. Bener nggak? Kunci kebahagiaan adalah tidak ada hutang dan cicilan. Bener tidak? Karena saya sudah nulis, saya takutnya lupa. Mampukan diri sesuai dengan kesanggupan dan segala kegiatan didasari karena ibadah. Iya, betul. Apa yang kita lakukan dengan ibadah? Kalau kita minjem utang aja gimana kita bisa ibadah, Mbak? Lupa semuanya. Karena tagihan datang ke rumah, majikan marah-marah, jadi kita nggak fokus lagi sama ibadah kita. Jadi, selama masih tidur di bawah atap, di atas kasur, dan dikelilingi tembok, selama masih ada uang untuk beli makan besok, selama masih punya baju layak dipakai untuk jalan-jalan dan tidak punya utang, sesungguhnya lah itulah kehidupan yang kaya raya. Kehidupan yang harus disyukuri. Hidup kita bahagia selalu di level kita. Jadi kita nggak perlu gengsi-gengsian. Sekali lagi, kalau kita hidup gengsi, kita tidak tahu apa yang terjadi. Gini loh, Mbak. Baju saya ini bisa cari di kantor di Qingwan sini. Baju saya ini cuma $50. Ini baju saya ini cuma $50 yang hitam ini. Yang ini mungkin 150. Dulu saya pribadi itu gengsi ya. Sebelum saya kembali sama suami saya itu, saya tinggal di kos WB. Kehidupan saya serba wah dan pakai branded karena saya ingin diakuin. Karena saya itu tidak mau dong ada orang menghina saya duduknya di kafe dengan gaya-gayaan. Kenapa? Karena saya ingin diakuin bahwa saya itu yang paling hebat. Tapi setelah saya sadar bahwa bukan tujuan saya. Saya punya uang deh, bank pun habis. Apalagi waktu kaki saya patah ya. Uang saya habis dengan cara tidak langsung, pelan-pelan habis. Tapi dengan kehidupan saya saat ini, saya bekerja di Qingwan, di kampung, saya tahu. Dan saya jalan-jalan, lihat baju bagus. Ternyata benar kata ibu saya. Baju mahal dan baju bagus. Baju $50.000 sama
baju $500 sama-sama menutupin tubuh kita. Kenapa kita harus beli yang mahal? Karena merek. Tapi sekali lagi, orang itu tidak lihat mereknya, orang itu lihat pantesnya. Selagi tas saya harga $200, tas dengan $500.000 dengan harga tas saya yang $200, sama-sama membawa uang, sama-sama bawa rezeki, kenapa harus yang beda? Dan juga jam tangan. Kebetulan jam tangan saya ini karena banyak kegunaannya ya. Jadi sama-sama jam, ada yang $100, ada yang $1.000. Jadi kalau sama-sama lihat jam, kenapa nggak ambil yang $100 saja? Kebetulan jam saya bukan $100 ya, karena banyak aplikasinya, jadi beda ya. Maksud saya, kalau mungkin jam mbaknya nggak begitu tertarik ya, tapi kalau tas-tas yang branded ini kan sekarang ada tas branded yang Gucci, yang apa itu mahal-mahal sekali. Jujur saya nggak bisa, saya pakai Kate aja udah mahal banget bagi saya, karena tas di harga 2.000-3.000 itu bagi saya sudah mahal sekali. Jadi saya tidak bisa beli yang mahal-mahal, karena menurut saya sama-sama cuman bawa barang aja. Kadang-kadang saya bawa tas yang harga 200-an, $100 juga sudah sangat puas. Jadi sekali lagi, kalau kita hidup di gengsi, kelarlah hidup kita. Karena gengsi pada akhirnya kita sendiri yang akan bayar utangnya, Mbak. Saya tahu, tapi bergantung dari sampean juga. Kalau sampean ingin menikmati hidup dengan ketakutan dan dikejar-kejar utang, ya silakan teruskan. Tapi kalau kita ingin hidup tenang, hidup damai sejahtera, memang satu itu yang nyata. Jadi selama masih bisa tidur di bawah atap, dikelilingi tembok, dan masih ada uang makan buat besok, dan ada baju buat kita keluar besok, saya rasa kita sudah kaya raya, karena kita tidak punya utang. Itu aja dari saya, terima kasih. Dan pesan sekali lagi, pesan fisika, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Gayamu kepolen, tekananmu juga ngepol, dan akhirnya kamu stres dan kamu depresi, di interminit, pulang Indonesia, dan bye-bye. Itu aja pesan dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf, karena saya tidak ingin menyinggung tentang uang, dan uang, tapi pada akhirnya saya harus komen tentang ini. Terima kasih dan bye-bye. Assalamualaikum.